Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips dan trik mengenai motor VKR yang jika panas mati. Sebenarnya bukan untuk VKR saja, ini untuk segala jenis motor ya. Dalam kasusnya ketika panas mati. Jadi motor ini 2 hari yang lalu ini dianterin sore. Ini kemarin yang punya ini bilang, "Pak, motor saya kalau panas tuh mati. Sekitar jalan 10 meter sekali mati, sekitar jalan 10 meter sekali mati," katanya kan. Dan dia melepas CDI, tanya mau beli CDI. Aku mau beli CDI lah. Emang kasusnya apa namanya, kalau seperti itu belum tentu CDI-nya yang rusak, kata anak. Kalau main ganti-ganti langsung beli CDI, kalau itu belum tentu CDI-nya, malah nanti cuma buang-buang duit. Jadi kusuruh tinggal lah motor ini, kusuruh tinggal, coba nanti kutes, kata kan. Soalnya kalau dalam kasus seperti itu ada 3 komponen yang harus kita perhatikan: CDI, kiprop, dan juga koil. 3 jenis komponen ini kasusnya hampir sama loh ya, hampir sama. Kalau dia sudah error tuh hampir sama. Jadi jika dia keadaan panas dia mati, nanti ketika dingin itu normal kembali. Nah, jadi kasus seperti itu jika kita pengecekan buru-buru itu biasanya sulit teman-teman, karena dalam kasus seperti ini jika motor itu panas mati itu nggak bisa ditentuin berapa menit sekali dia mati ataupun di bawah jalan berapa meter sekali mati. Nah, contoh seperti ini di motor ini sendiri ya, ini datanya kemarin habis, bukan ya, sekitar jam 5-an lah, jam 5-an, dan ini belum sempat ini belum cek, belum sempat cek sekitar jam 5 itu, dan aku juga sibuk. Jadi hampir maghrib itu aku coba tes, penasaran, coba tes, dan aku bawain CDI ini ori, karena saya ada motor Jupiter juga. Jadi aku bawain CDI ori. Ini kap-kap ini belum ku lepasi semua ya, itu cuma sekedar ngetes. Aku nggak bawa alat apa-apa, cuma bawa CDI. Ku cek, ku tes kan, ku tes sekitar jalan 1 kilo masih normal, 2 kilo dia masih normal. Nah, ini sekitar baliknya lagi itu sekitar 1 kiloan lah. Nah, dia mulai mati. Ku cek, apinya nggak ada, langsung mau ganti CDI untuk pengetesan kan, karena aku juga sekedar ngetes, itu belum sekalian meriksa, belum, sekedar ngetes apanya, untuk CDI kan masih. Nah, jadi berarti bukan CDI-nya. Nah, jadi teman-teman, jika misal teman-teman cuman katanya banyak seperti itu, misalnya kan ada yang bilang motor saya panas, oh itu CDI-nya Pak, ganti CDI-nya. Misal harga CDI sekitar yang imitasi lah 150, misal ganti CDI 150, dan ternyata bukan CDI-nya yang rusak. Alhasil apa? Beli CDI percuma. Nah, jadi kalau teman-teman menemui kasus di motor seperti ini yang panas mati, itu jangan asal main tebak, karena itu tadi 3 komponen ini itu hampir sama, tapi penyelesaian itu berbeda. Jadi harus kita cek ya, kita cek secara benar-benar, kita harus tes jalan benar-benar, dan pengecekan yang tepat itu di saat dia mati baru kita cek. Jangan posisi dia normal kita cek. Kalau dia normal kita cek semuanya ya, apinya ada semua itu kalau keadaan normal. Nah, ketika dia mati ya baru itu di mana letaknya yang mati, apakah dari koil, apakah dari kiprok, ataukah dari CDI. Jadi kita harus telusuri, dan memang sedikit agak ini ya, untuk pengecekan dan pengetesan itu agak sedikit rumit, karena kasus seperti itu kadang
apa namanya, kayak ini kemarin ini nggak sampai 5 menit aku diemin itu hidup lagi. Nah sama halnya seperti itu, motor ini dibawa ke bengkel mati, tinggal ngobrol, nanti dicek lah pas posisi mati nggak ada apinya, tinggal ngobrol ini itu konsultasi, dites apinya ada lah. Kalau kita main tebak ya semuanya ya ujung-ujungnya ganti CDI, ganti koil, ganti kiprok. Nah penyakitnya berarti cuma satu, tapi yang diganti banyak. Alhasil yang lainnya tadi beli sia-sia. Maksudnya sia-sia di sini bukannya sia-sia, sia-sia karena bukan itu yang harus diganti, tapi kita ganti juga. Nah tadi keesokan harinya pagi ini ku bongkar ikannya, ku tes. Nah jadi untuk teman-teman kalau mau mengetes posisi seperti ini, memang kalau mau didiaminnya kita hidupin, kita diamin itu lama, bisa jadi lama. Kayak kasusnya seperti ini, sorenya aku tes sekitar jalan 3 kiloan dia mati normal, kalau dia mati. Nah besok paginya, kemarin pagi lah ini ku cek, tes lah, coba jalan 2 kilo masih normal, balik lagi sekitar 4 kiloan masih normal, bolak-balik masih normal. Dan sorenya sekitar 3 kiloan dia sudah bermasalah. Ini sampai 4 kiloan dia masih nggak bermasalah. Jadi aku tes lagi, ku trek panjang sekalian, sekitar jalan lagi 2 kiloan lah, jadi 6 kilo lah kurang lebih itu aku kemarin tuh ngetes 6 kilo. Lalu dia mulai kerasa ngadat terus mati total. Langsung posisi mati itu ku cek, nah dimanakah jalur yang enggak ada apinya, dari koil, dari kiprok, juga dari CDI kita cek juga itu bagian itu, 3 komponen itu kita cek. Jadi setelah ku cek ternyata dari kiprok itu panas sekali teman-teman, panas. Dan ku cek, ku telusuri dari CDI ada, dari sepul maksudnya dari sepul ngarah ke kiprok ada. Nah untuk kabel yang dari kiprok ke CDI itu enggak ada, ataupun kabel untuk pengisian itu enggak ada. Nah, alhasil aku ganti kiprok karena aku juga bawa kiprok juga kan, untuk pengetesan sekalian aku bawa kiprok, cek. Setelah aku ganti baru diikutas lagi, setelah lama alhamdulillah normal teman-teman. Nah, jadi kasus di motor ini itu kiproknya yang mati atau yang error, jadi dia ke posisi dingin dia normal, di posisi panas dia mati, dan juga untuk daya pengisiannya yang dari sepul itu over, jadi panas sekali kiproknya ini kemarin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman menemui kasus yang sama, hal yang sama, itu jangan asal main ganti daripada buang duit sia-sia. Ya misal CDI 170, 150 misal ini ya, misal 150 diganti enggak ada perubahan. Oh, koil biasanya kan begitu, kalau ada orang tanya kan, Mas motor saya kalau panas mati, ini apanya Mas ya? Itu CDI nya gantilah CDI 150. Setelah ganti, Mas setelah ini kemarin ganti CDI kok masih aja Mas ya, apanya lah ya? Coba koilnya koil itu biasanya kalau panas mati, belilah orangnya itu koil, misal harga koil 70, dan berapa, 270.000, digantilah. Setelah diganti, Mas ini kemarin sudah aku ganti koil tapi kok masih Mas, masih mati kalau panas. Nah berarti kan tinggal satu lagi, nah ganti kiproknya. Nah setelah digantiin kiprok, dites, alhamdulillah Mas normal. Nah alhamdulillahnya normal kiprok. Misal harga kiprok kalau di sini sekitar antara 70 sampai 80 tergantung ini ya, kalau merek-merek seperti ini Kagawa ini di sini 70 sampai 80 tergantung toko.
dan daerah masing-masing ya. Jadi udah berapa? Udah habis berapa tadi? 220 tambah 70. Nah, 290 berarti ya. Iya ya, 290. Ini yang imitasi. Ya. Dan yang dua ini, yang 220 ini sia-sia. 220 daripada buat beli barang yang sia-sia. Dalam artian sia-sia di sini itu sudah dibeli tapi bukan itu yang harus diganti gitu. Kan kalau buat untuk beli buat jajan anak atau buat beli baju atau apa, buat beli rokok lah, itu udah dapat banyak itu kan. Udah hampir satu slot itu udah dapat. Nah, sedangkan yang rusak cuman ini barang kecil ini nih yang rusak ini. Yang harga 70.000. Yang 220 tadi sia-sia kita beli enggak, bukan itu yang harus dibeli. Jadi jika menemui kasus seperti itu, alangkah baiknya dicek, dites secara benar-benar biar tahu pasti mana yang harus kita ganti. Jangan sampai apa yang nggak perlu diganti kita ganti, yang masih normal kita ganti. Ujung-ujungnya ya beli barang mubazir, bukan barang itu yang rusak gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.